hikmahnya sehingga kita bisa berkumpul di pondok kita tercinta ini, yaitu pesantren Tahfidz Hidayatullah, dengan dalam rangka acara Doanya sama-sama salam mereka aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di sini sebagai pembawa acara akan membimbing acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu qiraatul Quran, acara yang ketiga adalah sambutan dari Ustaz Nabi, dan acara yang keempat adalah tausiah dari Ustaz Agus Iswanto, dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Habib Abdul Rahman. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء والذين كفروا واتخذوا بآياتنا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال كمثل غيث أعجب الكفار نباته فيهيج فتراه مصفرا ثم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في
أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عما يصفون لمن لا يحصل على آبائكم ولا تدعوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين كفروا لا يأمرون الناس بالبر ومن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillah segala bacanya ilmu yang makin membuat acara kita pada malam hari ini bermanfaat. Menuju acara yang berikutnya yang sambutan yang akan disampaikan oleh tadi waktu dan tempat yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan dan santriwati sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Hal akaltum? Udah makan? Udah kenyang belum? Kalau belum nanti tambah ya. Kalau masih ada sisa. Ya, bismillah. Santriwan dan santriwati sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan kajian bersama pada malam hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Agus Siswanto dari Pekalongan. Maka pertama-tama kami mengucapkan jazakumullahu khairan dan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Agus Siswanto berkenan meluangkan waktunya untuk datang silaturahmi ke pondok pesantren kami, Pesantren Tahfidz Cahaya Quran Batang. Dan kedua, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ustadz Agus Siswanto jika pada pelayanan kami, pada penyambutan kami masih terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada santriwan dan santriwati sekalian, insya Allah acara pada malam hari ini akan berkaitan dengan Isra Mi'raj
dan untuk membangkitkan, memberikan motivasi kepada antum-antum semua. Maka kami harapkan perhatikan baik-baik, jangan cerita, jangan tidur. Perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Ustadz, karena insya Allah kita dari memperhatikan dengan baik itu akan mendapatkan ilmu yang banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin hanya sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekali kami lakukan menuju acara ini tausiah kepada para santriwan semuanya untuk berangkat kalau perlu dicatat bahkan saya bawa buku ya, karena ilmu itu cepat hilang cara memilahkan dan ya, menuju acara ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau beserta Ustaz. Waktu yang telah kami laksanakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'dah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para santriwan dan santriwati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para asatid, tidak lupa Al-Mukarram Mudir Ma'had Cahaya Quran Ustadz Imam yang saya cintai, yang saya tunggu nasihat-nasihatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, sehingga persis malam 28 Rajab, alhamdulillah dengan izin Allah, kami Dai FKAM Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Pekalongan, dengan izin Allah bisa hadir bermajelis bersama, duduk menuntut ilmu bareng-bareng di pesantren Cahaya Quran Kota Batam. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada para asatid yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya,
sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga datangnya yaumul qiyamah. Para santriwan dan santriwati sudah pada makan malam ya tadi ya? Sudah, tinggal kenyang terus khawatir ngantuk. Betul? Cuacanya mendukung kali. Jam-jam kritis sudah kenyang, tambah cuacanya adem. Enaknya ngapain? Tidur. Masya Allah. Ini jujur. Tetapi kita malam hari ini tadi saya dapat informasi dari para asatid, setelah kajian nanti ada program kegiatan lanjut lagi. Jadi tidurnya dimpet, ditahan. Siap? Kita ngaji bareng tidak lama, sama Ustadz tidak lama nanti. Tidak lama ya Ustadz ya, bentar dong. Tapi coba kita belajar bareng di sini dan bisa mengambil hikmah-hikmah dari ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa para asatid yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin minta perkenalkan dulu, nama saya Agus Siswanto, dai dari Kota Pekalongan, dari satu lembaga kemanusiaan FKAM. Ayo bareng-bareng, FKAM, Forum Komunikasi Aktivis Masjid, yang insya Allah dengan awal perkenalan mudah-mudahan bisa terus menyambung tali silaturahmi ke sini ya Ustaz ya. Iya Mas ya, bisa terus bisa berkunjung ya. Memang saya punya niatan sebelum ada acara diundang ke sini, saya tuh pingin silaturahmi, lihat cahaya Quran dulu awal. Demi Allah, begitu masih awal babat alas pesantren ini, saya silaturahmi ngaji bareng sama Ustadz Imam, tidak sebanyak ini Ustadz santrinya, tidak sebagus ini tempatnya. Maka kita semua patut mengucapkan alhamdulillah. Masih lesehan, sekolahnya ya lesehan ya, belum ada masjid ini, masih satu ruangan toh, satu ruangan tapi multifungsi, yang gue sholat, yang gue sinau, gue belajar ya. Untuk halakoh macam-macam. Maaf saya ngomong nanti campur bahasa Jawa mudeng ya. Apa ini orang Inggris semua, orang Arab semua, apa Arab pakai orang genah? Kalau yang paham Arabati onggena mesti guyu. Ikhwani, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah malam hari ini kita akan ngaji berkaitan dengan satu peristiwa sirah Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka dengan satu surat, yaitu surat Al-Isra, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Para santriwan dan santriwati, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari ayat ini kita akan sedikit banyak belajar tentang satu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'rajnya. Sudah ada yang tahu arti dari Isra?
Sudah pernah dapat pelajarannya? Sudah ya? Mi'raj yang santriwati? Sudah. Maka di sini para santriwan dan santriwati, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bercerita tentang Isra Mi'rajnya saja antum sudah hatam, betul? Betul, betul? Sudah hafal. Halo. Mbak, lempar-lemparannya nanti lagi ya. Oke? Baik. Kalau saya bercerita kisah Isra Mi'raj, pasti panjenengan kalian semua sudah paham. Wes kenyang, cuacanya hujan, didongengi, timbulnya apa? Ngantuk. Maka saya jauh-jauh dari Pekalongan Utara, saya tidak mau cerita. Nek didongengi cok ngantuk. Wes ngantuk sambil ngisi denger kajian sambil tidur. Nanti kalau ada yang tidur dikasih tempat ustadz depannya. Kalau ngeces, kalau keluar air liurnya itu mahal. Air liurnya yang ikut di majelis itu mahal. Mahal Ustaz. Kalau ditimbang di pasar burung walet mahal itu harganya, seimbang mungkin. Tapi mending ngecesnya, ngilernya, tidurnya di majelis itu masih mending dibanding tidurnya di luar majelis. Soalnya tempat paling nyaman, tempat paling enak tidur pulas itu ya diantaranya di masjid, betul enggak? Betul gitu? Enggak bisa tidur kalau di luar sana orang penyakitan enggak bisa tidur. Suruh itikaf tidur di masjid anteng mas, anteng tercampur ngiler. Kenapa? Ini kan rumah Allah, betul? Rumah Allah, nikmat sekali. Oleh karenanya para santriwan dan santriwati, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita memberikan satu pelajaran tentang Isra dan Mi'raj sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kita bacakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, insyaallah. Maha suci Allah, dimulai dari kata maha suci Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram, dari awal pertama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di satu tempat, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, diperintah, diajak oleh malaikat Jibril apa yang terjadi sebelum menghadap nanti Sidratul Muntaha. Beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah Masjidil Haram, di air zam, di sumur Zam-Zam, beliau disucikan dulu. Betul? Ini yang disebut penyucian jiwa, ya, yang disebut penyucian jiwa atau sakus sadr, ya, dibelah dadanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seumur hidupnya beliau baginda Nabi SAW dibelah dadanya itu 2 kali. Awal waktu umur 4 tahun sampai 5, antara 4 tahun 5 tahunan itu beliau dibelah dadanya. Yang kedua dibelah dadanya ketika akan melakukan Isra Mi'raj. Kira-kira Ustadz ingin tanya, kok pijaran kok sampai dibedah dulu itu untuk apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu?
Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin ini yang nanti akan kita sampaikan. Ya. Saya lanjut dulu. Dibedah dulu, dibersihkan dulu. Tujuannya adalah membersihkan jiwa, karena kita ini manusia. Ada di sini malaikat. Aku tak melayu nama malaikat malah. Kita manusia, betul? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ustadz cak salah? Iya. Kadang lupa? Iya. Yang penting jangan lupa pas jadwal makan ya Ustadz ya. Betul ya Ustadz? Nek jadwal pelajaran lupa enggak apa-apa ya? Malah beneran gitu ya? Aduh kawan, janganlah. Eman-eman ya? Eman-eman. Karena mondok itu kuat-kuatnya paling lama 6 tahun para santriwan dan santriwati. Selebihnya masa tugas, pengabdian dan lain-lain. Masa itulah yang nanti akan menjadi sebuah kenangan terindah. Betul Ustaz? Ikhwani fi din arsyadakumullah, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju kemana? Masjidil Aqsa ataupun sebutan sekarang Palestina. Ya. Setelah dibedah, dibersihkan dulu dadanya dari sifat keburukan. Karena mau berjumpa dengan Allah, dibersihkan dulu. Kalian kalau mau menghadap Allah, mau sholat, kira-kira harus bersih dulu enggak? Bersih dulu, diusahakan. Jazakallah. Diusahakan kalau mau menghadap Allah, mau sholat, bebersih. Bebersihnya tidak harus mandi, tapi minimal pakaian kita tidak najis. Syukur-syukur pakaian yang terbaik yang kalian punyai. Nek santri itu terbaiknya seperti apa Pak? Yang warnanya putih ya setengah kuning, betul? Karena masih proses. Ya. Kalau yang SMA, insya Allah sudah aman, wis bisa nata diri ya Mas ya. Tapi yang SMP itu kadang Mas, dari rumah dibawain baju putih, baru warnanya setengah ireng, abu-abu. Ada kayak gitu? Banyak. Itu kejadian santri itu sudah lumrah. Baik para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah dibedah, dibersihkan dulu, kemudian menuju Masjidil Aqsa. Itu dalam tempuh, kalau ditempuh itu 1000 kurang lebih 1200 sampai 1500 kilo. Bahkan di dalam sejarah kalau naik unta, udah pernah lihat unta belum? Udah pernah lihat unta? Di HP? Di mana? Udah pernah lihat unta? Sudah. Di mana Mas? Di kebun binatang. Cerdas beliau. Tak pikir mau jawab sudah, tapi di mimpi. Ya. Itu kalau ditempuh naik unta, itu kurang lebih 40 hari. Lama apa tidak? Lama 40 hari. Tapi dengan satu mukjizat yang diberikan oleh baginda Nabi SAW dengan izin Allah, maka pembukaan ayat ini subhana, ya barang 1, 2, 3, subhana, maha sucinya Allah. Begitu setelah dibedah, kemudian beliau membuka matanya. Di situ sudah disiapkan satu kendaraan oleh Allah, disebut buruk, yang kecepatannya sejauh mata memandang, sangat cepat. Setelah sampai Masjidil Aqsa, apa yang terjadi para santriwan dan santriwati? Diperjalankan lagi sampai satu pertama naik langit ke-7, langit kedua terus sampai langit ke-7, dan yang paling akhir
yaitu Sidratul Muntaha. Siapa yang ngantar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril. Tapi apa yang terjadi pada para santriwan dan santriwati? Begitu sampai Baitul Ma'mur, yaitu di langit ketujuh, malaikat Jibril mempersilahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sendiri menghadap kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, saya melihat malaikat Jibril ketika sudah sampai Baitul Ma'mur tadi, langit ketujuh, kondisi malaikat Jibril seperti pakaian yang koyak, yang rusak, seperti kain yang rusak. Begitu dahsyatnya para santri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian sampai situ barulah baginda Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu kepada Allah dan mendapatkan satu perintah apa? Sholat. Antum tahu pertama diberikan perintah sholat berapa kali? 50. Kalau itu terjadi 50 kali, boyoke antum pedot. Tenan, 50 kali. Ini ada di sini ada program Qiyamul Lail, Ustaz. Setiap malam apa usbu, setiap sepekan sekali. Banyak yang absen setiap malam. Kula lail. Masya Allah. Beneran itu, Ustaz? Oh gitu. Ada momen tertentu berarti ya. Baik. Itu kalau terjadi 50 kali, 50 waktu dalam satu hari, orang kobroko, tidak bisa apa-apa kita. Maka apa yang terjadi? Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan dari 50 waktu ataupun 50 kali sampai dikurangnya 5 terus berakhir di sholat hanya 5 waktu. Antum tahu prosesnya sampai 5, dari 50 sampai 10, dari 50 dikurangi 5 terus sampai pertama berawal sebelum akhir 5 itu 10. Di dalam kitab Sahih itu dijelaskan, Sahih Imam Muslim dijelaskan bahwa ketika di langit 7 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kaumnya Bani siapa? Bani Israel. Bani Israel itu terkenal wong ngeyelan. Di sini banyak sing ngeyel, Ustaz. Insya Allah taat semua, nggih. Taat semua. Yang putri, insya Allah tidak ngeyelan ya. Kelihatan dari wajahnya. Taat banget, teduh banget. Ya. Nabi Musa alaihissalam memberikan satu penyampaian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu 10 waktu itu, tidak akan mampu. Akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan lagi sampai 5 waktu final itu, dan Nabi Musa menyampaikan, minta lagi keringanan. Coba bayangkan, itu kalau di ACC sama Allah gimana itu? Tidak ada sholat. Tapi apa yang terjadi? Baginda Nabi SAW malu kalau 5 saja sudah minta dinego lagi.
Biasanya yang seneng nego itu perempuan apa laki-laki? Kalau di masyarakat di luaran sana yang seneng nego itu ya emak-emak, ya, nyang-nyangan, tawar-tawaran, 1.000 rupiah ya gondel-gondelan, tahan-tahanan. Tapi insya Allah santrinya Cahaya Quran udah diberikan dedikasi yang luar biasa insya Allah. Diniati 1.000 sedekah, nah, misal ada tawar-tawaran, Allahumma, sampai terjadilah Nabi Muhammad SAW malu, 5 kok masih ditawar. Enggak, beliau enggak minta untuk keringanan lagi. Final sampai 5 beliau turun. Atas izin Allah diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan di Masjidil Aqsa beliau menjadi imam untuk para anbiya. Masya Allah. Baginda Nabi SAW itu kan akhirul anbiya, penutup Nabi, betul? Harusnya kayak Nabi Musa itu, kenapa sampai menyampaikan minta keringanan kepada Allah? Ngerti, karenanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu cili-cili. Bani Israel besar-besar loh ya. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu umurnya panjang-panjang apa? Berapa? Maksimal 70, 60 rasanya wis ndak enak. Bahkan Nabi SAW menyampaikan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Kata beliau, umur umatku iku 60 sampai 70. Ayo, 60 sampai 70. Ada yang orang tuanya di sini 60 tahun? Ada? Atau yang sudah umur 70 tahun? Simbahnya mungkin ya. Kayak simbahnya Nadif, udah sepuh tapi energik, berkhidmah kepada umat, melayani ketika ada jenazah perempuan sing nangani simbahe Mas Nadif. Hebat. Insya Allah turunannya orang-orang hebat. Mas Tama sama, bener ya, Mas Tama ya namanya ya, sama Mas Nadif. Itu antum berdua itu turunan dari orang-orang hebat ya, di Pekalongan Utara, orang pesisir ya. Insya Allah lulusan dari Cahaya Quran siap berkhidmah untuk umat. Allahumma Allahu Akbar. Ya. Ya tidak hanya Mas Nadif saja, yang akhwat lulus dari Cahaya Quran berkhidmah di masyarakat. Jujur, di masyarakat itu masih banyak butuh santri ataupun ustazah yang pinter, yang mahir, yang telaten. Yuk bareng, yang pinter, yang mahir, yang telaten. Tahu telaten enggak antum? Tahu apa telaten? Telaten itu bahasa gampangnya anti banting, bertahan di segala kondisi. Saya sedikit cerita. Di pesisir pantai sana, justru pemberantasan buta huruf Al-Quran itu laris kayak kacang goreng. Tetapi yang jadi problemnya, gurunya itu tidak ada. Dan mayoritas suaminya pada ikut nelayan. Adanya ibu-ibu. Terus ini tugas siapa? Kalau tidak santriwati, betul? Santriwati ini nanti generasi penerus. Ya. Kalian lulus sekolah yang benar, nyantri yang benar, tidak usah macam neko-neko. Ustadz,
saya umur sekian mau nikah, matur sama Ustadz Imam. Yang penting sekolahnya dulu selesaikan dulu. Siap? Siap ya? Umat menunggu kalian, Mbak. Ya Mas ya, umat itu menunggu kalian demi Allah. Di luaran sana butuh seorang mubalik. Saya bilang mubalik. Lebih ekstrim lagi, butuh seorang dai dadakan iso. Apa? Dai dadakan iso. Itu yang mahal, itu mahal dan langka. Hari ini hitungan tinggal sedikit, limited edition. Dai dadakan iso. Ya, saya kembalikan tadi. Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari kisah Isra wal Mi'raj, apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita? Ini yang akan menjadi poinnya. Yang akan menjadi poin dari materi malam hari ini, hikmah dari Isra dan Mi'raj. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika ayat tentang Isra dan Mi'raj ataupun Isra, perjalanan Nabi dimulai dibuka dengan Subhanalladzi, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kalau kita melihat gunung yang begitu indah, laut yang begitu luas, kita ucapkan Subhanallah. Karena itu tanpa campur tangan manusia, para santriwan dan santriwati, tanpa campur tangan manusia. Kalian tahu laut? Laut itu kalau tenang asik enggak? Asik ya? Tapi kalau Allah sudah murka, Allah sudah marah, laut yang tenang itu jadi namanya Sumarni. Apa? Yang benar apa? Tsunami. Nek Sumarni halus ya. Nek tsunami, naudzubillah. Apa? Ada yang namanya Sumarni ya? Minta maaf kalau ada. Maka dengan ayat awal Subhanalladzi itu murni hak prerogatifnya Allah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu yang ingin siapa kira-kira? Saya ingin tanya. Yang menginginkan siapa? Allah, betul. Yang menyiapkan kendaraannya Allah. Yang menentukan waktunya, maka dengan Maha Suci Allah. Hanya Allah yang mampu melakukan semua itu dengan izin Allah. Makhluk bumi loh ya, sampai diperjalankan oleh Allah sampai Sidratul Muntaha. Itu nek orang-orang tidak khusus spesial, pilihan Allah tidak bakal terjadi. Apalagi minal laili, dari sebagian malam, tidak sampai berhari-hari. Maka hikmah pertamanya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu ataupun sebutan di dalam Al-Qur'an, kun fayakun, itu sudah tidak ada yang bisa menjadi tatang aling-aling. Antum, Ustadz, hari ini di Cahaya Quran ada program, saya pernah dengar dari Ustadz Azam, kalau tidak masuk target ada yang digundul, betul Ustadz? Hukumannya digundul, betul? Ini ada yang digundul tadi kayaknya. Apa karena ada putunya? Tidak apa-apa Mas. Motivasinya adalah hikmah dari ini. Jadi saya sedikit cerita ini. Di kampung istri saya namanya Sugih Waras. Enak toh? Sugih Waras. Sugih itu apa?
kaya, waras sehat. Jadi di kampung sugih dan waras orang ono sing sakit. Makanya saya alhamdulillah dapat istri dari satu kampung namanya sugih tur waras. Di kampung itu, ini khusus motivasi untuk akhwat. Ketika dia sekolah, tidak pernah naik kelas, Mbak, alias ngendok, ya, bertahan kelas 1 terus. Giliran naik itu dikatrol, mesake, kasihan. Intinya santriwati ini secara IQ kurang pelajaran, berbicara tentang pelajaran. Tapi apa yang terjadi antum tahu? Dia hafal 30 juz di akhir pendidikannya di pesantrennya. Tapi untuk pelajaran matematika, apa mana di sini ada apa? Ada eksak, ada pelajaran eksaknya enggak? Kalau di kejar paket ya, ada kan? Untuk pelajaran eksak itu tidak mampu, tapi untuk ngafal Quran demi Allah orangnya masih hidup. 30 juz seorang hafizah. Jadi kalian kalau merasa hari ini Ustaz ngapal kuangel Ustaz, karena orang tua saya juga bukan penghafal Quran, betul? Sama, baik yang santriwan dan santriwati. Tidak semua ini yang hadir ini ayahnya atau abinya, uminya itu seorang penghafal Quran, betul. Tapi di sini digembleng, diasah. Terus antum tahu batu, Mas, Mbak? Tahu? Itu ditetesi hujan loh, air hujan itu loh. So sampai bolong, Pak. Iya. Lah kita coba dipegang, empuk enggak ini? Empuk enggak? Apa atas kayak batu? Masa sih tiap hari digembleng sama para asatid? Enggak hafal-hafal. Asal antum ya mujahadahnya sungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya itu benar-benar maksimal. Allah Maha Adil. Allahumma. Yang laki-laki juga sama. Enggak usah khawatir. Targetnya berapa juz Ustaz? 30 juz dalam waktu 6 tahun. Nek ndak 30 juz di juz-juz. Antum tahu di juz-juz enggak? Lulus bersyarat. Tapi enggak usah berkecil hati. Enggak usah berkecil hati. Di masyarakat itu enggak ditanyakan mau ngajar, Ustazah hafal berapa juz? Enggak ditanyain itu. Ustaz di pesantren berapa juz? Enggak ditanyain itu. Justru yang dibutuhkan masyarakat itu tadi, ilmu insya Allah sudah dapat. Yang dibutuhkan adalah telaten. Apa? 1, 2, 3. Itu. Ilmunya di luaran sana banyak para asatid. Bahkan ada hafiz Quran nganggur. Ya. Tetapi yang dijadikan problem bukan itu. Telatennya itu. Dan kembali lagi motivasinya ketika dengan diawali dengan subhanalladzi, Allah sudah berkehendak, Allah sudah menginginkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Tidak ada yang bisa menghalangi, Mas. Yang kedua, apa hikmahnya yang bisa kita ambil, yaitu ketika subhanalladzi asra fi abdi, panggilan Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Kalau Allah sudah memanggil hambaku, insya Allah. Kalau kita mengaku hambanya Allah, bukan? Kita mengaku hambanya Allah. Halo Mas Santriwan, mengaku hambanya Allah. Ayo, Allahus Somadnya kita kuatkan. Tauhid kita
kita benar-benar menggantungkan murni hanya kepada Allah. Dan yang ketiga ini penting. Apa perintah Isra Mi'raj hadiah ketika terjadinya Isra Mi'raj? Nabi itu dalam keadaan sedih. Istrinya mening, pamannya, siapa pamannya? Abu Thalib, dalam keadaan sedih. Allah berikan hadiah satu perintah, yaitu sholat. Yang jadi pertanyaan dan hikmah pada malam hari ini, sudahkah sholat kita yang tadi berapa awal? 50? Boyokmu pedet mbak, nih 50 mbak. Tenang. Ustadz Imam 50 enggak jadi gemuk seperti itu beliau. Antum 50 orang sempat ngapal. Sampai akhirnya di 5 waktu yang jadi pertanyaan hari ini. Sudahkah ketika kita hadir untuk menjalankan perintah Allah, Allahu Akbar, hati kita sudah khusyuk? Ayo tanyakan pada diri antum semua. Allahu Akbar, nah, kuncinya kok hilang ya? Oh, jebule di atas lemari. Betul seperti itu? Merasakan Allahu Akbar, ingat api umiknya, nangis akhirnya sholatnya. Allahu Akbar, uang jajanku sudah habis, belum dikirim-kirim. Seperti itu? Jujur dia, jujur Ustaz. Insyaallah. Maka menjadi momentum penting Isra dan Mi'rajnya Nabi, diantaranya adalah hadiah perintah sholat 5 waktu, tapi dalam praktek kesehariannya adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita ketika melakukan perintah Allah. Sholat itu benar-benar kita hadirkan jiwa dan raga kita ketika sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, statement closing sebelum saya akhir. Udah bisa? Sebentar, statement closing. Ustadz ingin tanya di santriwati dulu. Selama sampai hari ini mondok, adakah yang ingin bercita-cita berkhidmah di masyarakat? Lulus cita-citanya berkhidmah, mengabdi masyarakat. Siap? Kok pada diem? Apa habis nikah? Habis mondok terus pada mau nikah? Enggak kan? Nah, iya. Siap untuk berkhidmah di masyarakat? Siap. Kayak rumah amil. Siap untuk berkhidmah di masyarakat? Insyaallah. Ustaz Imam nanti lulusan sini tugas di FKM Pekalongan pinggir pesisir Ustaz. Ibu-ibu binaan kita ini malah justru banyaknya ibu-ibu. Kalau yang ngajar ustazah kan enak Ustaz Imam ya, enak. Kitanya ndak canggung. Sekarang saya mau tanya, para santriwan lulus, ono sing batin, aku pengen lulus murah yo. Wajahnya itu tanda tanya. Siap lulus? Siap menyelesaikan pendidikan sampai selesai? Saya hari ini request Ustadz Imam, para asatid, mudah-mudahan dari cahaya Quran nanti lulusan sini siap ditugaskan di FKM Pekalongan Utara. Bismillah, Allahumma. Pertanyaannya sama, siap gak berkhidmah melayani umat di masyarakat? Insya Allah sing ngarep Pak Ustaz, sing belakang orang pede belas sih. Siap untuk berkhidmah di masyarakat? Ya gitu dong, tadi lauknya ayam kok siap, kok ya lauk tempe bacem. Nah, khususnya Ustaz Imam, ternyata di sini ada anak temen dulu di Al-Irzad, Mas Nadim sama Tama itu orang Pekalongan Utara. Ternyata umiknya itu ya teman sekolah dulu.
Ya, ingat dulu masih mau berangkat pondoknya. Terutama antum berdua mas, ya, sing wong Panjang asli wong Pekalongan Utara, asli wong pesisir, asli pakai shot. Kok guyu loh, kenapa? Asli. Iya. Siap berkhidmah, ya mas ya. Minimal nanti Ustadz Imam insya Allah siap menempatkan di masyarakat. Apalagi tadi Ustadz beliau bilang dilatih entrepreneur, dodolan susu kedelai, laris manis kayak kacang goreng. Di pondok luaran sana jualannya kalender. Di sini kan keren susu kedelai. Tambah lagi kangen water istimewa. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan motivasi dan kajian tausiah yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, betul? Dimaafkan. Kalau ada kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lain waktu next time ya kita bisa bertemu lagi dalam acara yang mungkin berbeda, dan insya Allah kita akan hadirkan nanti bisa bersinergi para aktivis Masjid Kota Pekalongan Utara. Ustadz Imam berkunjung ke sini, insya Allah kita agendakan ya mengadakan satu acara momen-momen yang nanti bisa memeriahkan di pesantren. Jazakumullah khair, terima kasih banyak atas waktu, atas seriusnya, atas ya waktu untuk mendengarkannya. Yang tadinya mau ngantuk tidak jadi, alhamdulillah. Ya. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masalah khusus kami mengingatkan jazakallahu khairan katsiran atas penyampaian tausiah beliau yang sangat memotivasi. Jadi banyak sekali yang bisa diambil dari tausiah tadi. Ada yang diulang. Yang dilihat nanti dicatat ya, agar tadi itu isinya ilmu semua, jadi bisa membuat kita lebih lagi dalam Islam tauhid. Itu acara yang berikutnya, yaitu penempatan tausiah pada malam kali ini dengan membaca hafalan bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.